cara kerja enzimnya itu. Oke, next. Reaksi enzimatis itu dia ada sistem homogen hidrogen ataupun pakai yang satu substrat atau lebih. Itu dua hal yang berbeda. Jadi teman-teman ketika ngomongin homogen hidrogen ya itu sistemnya beda dengan pakai yang sistem satu substrat atau mungkin lebih dari satu substrat. Oke, next. Dasar kinetikanya ada beberapa ilmuwan ya. Di sini dua yang ditampilkan bisa dari Michaelis Menten ataupun dari Henry. Nah, Michaelis Menten ini dia ngomong kalau laju awal reaksi dapat ditentukan berdasarkan fungsi terhadap konsentrasi substrat dan parameter yang berpengaruh dalam enzim. Jadi si enzimatis ini dia akan mempengaruhi konsentrasi substratnya ya. Mungkin dia bisa meningkatkan ataupun dia bisa menurunkan ya, tetapi yang jelas dia akan memproduksi ya, karena di sini kan reaksinya reaksi produksi metabolit gitu ya oleh enzim. Sedangkan menurut Henry, pembentukan kompleks enzim substrat reversibel selama reaksi pembentukan produk dari substrat itu laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi kompleks. Jadi maksudnya konsentrasi dari produknya itu yang sudah kompleks gitu ya. Laju reaksi berbanding lurus. Oke, next. Faktor yang mempengaruhi ada pH, ada suhu, ada reaksi kimia. Nah, pH di situ dia ada bisa mempengaruhi struktur enzim, bisa juga mempengaruhi muatan. Nah, ini PR aja untuk yang suhu dan reaksi kimia hubungannya apa gitu ya. Dia pengaruhinya itu apa? Kalau pH kan udah. Nah, nanti coba kelompok ini nyari lagi PR-nya suhu dan reaksi kimia itu ngaruhnya itu di mana pada reaksi enzimatis. Misalkan suhu tinggi gimana, suhu rendah gimana. Yuk, next. Kinetika enzim ya, di situ lebih ke penjabaran yang tadi ya, Michael Menten ataupun yang Henry lah. Kalau yang Michael dan Menten ini kan dia mengajukan model bahwa dalam suatu reaksi enzim selalu terbentuk senyawa peralihan ES, enzim substrat. Ya. Coba nanti dijabarkan lagi. Maaf karena mungkin sudah telat setengah jam. Dilanjut aja minggu depan gitu ya. Untuk yang enzim, kalian PR-nya yang suhu dan reaksi kimia itu ngaruhnya apa sih di reaksi enzimatis? Coba nanti kalian cari lagi gitu ya. Oke, untuk minggu depan yang isolasi dulu ya, yang isolasi akan bahasnya kromatografi ya. Jadi definisi kromatografi apa, kemudian prinsip umumnya kromatografi itu seperti apa, terus kromatografi kan ada jenis-jenisnya tuh. Nah, yang perlu ditambahkan hanya kromatografi kertas dan lapis tipis atau KLP yang mungkin sering banget kita pakai gitu ya. Jadi ada 4 konten yang perlu kalian cari, yaitu definisinya, kromatografi apa, kemudian prinsip umumnya, cara penggunaan si kromatografi itu seperti apa, kemudian macam-macam kromatografi itu yang dijelaskan cukup 2 aja, yang kromatografi kertas dan lapis tipis. Oke, itu untuk yang isolasi. Untuk yang stabilitas obat, untuk minggu depan yang perlu dibahas adalah stabilitas senyawa obat dalam sediaan larutan.
ya. Jadi produk-produk farmasi, sediaan farmasi tidak dalam bentuk larutan itu kalian cari stabilitasnya itu seperti apa, gitu ya. Larut tunggal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke, Bu, terus itu yang ya. saya mau bertanya, tadi yang tugas jurnal itu satu kelas nggak boleh sama apa gimana, Bu? Nanti per kelompok ya, itu juga per kelompok. Besok juga kita bahas sekilas aja biar kalian tahu, nggak ngambang gitu ya untuk jurnal yang ekstrak ya, yang ekstraksi ya, isolasi ya. Untuk yang ekstraksi itu pakainya metodenya apa, senyawanya apa, kemudian ekstraknya itu pemekatannya gimana, itu aja, nggak perlu banyak-banyak. Maksudnya kalian nyari jurnal tapi kalian bisa merangkum sendiri ya. Rangkuman itu kan berarti nggak banyak gitu, intinya aja yang pengen saya tahu itu dari senyawanya apa, kemudian metode ekstraksinya pakai apa, ekstraknya gimana, pemekatannya gimana. Itu aja per kelompok satu gitu ya. Plus minggu depan ditambah presentasi yang itu yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?